Oke, ini adalah video pertama ya atau hari pertama ya dari project 30 hari jadi seorang YouTuber ya atau content creator. Nah, di sini gue akan ngobrol santai-santai aja ya selama 30 hari gitu ya. Gue akan kasih tutorial, kasih tips ya. Nanti bisa saling diskusi lah kayak gitu. Nah, jadi 30 hari project ini ya kita tentunya yang ingin jadi content creator ya di sini yang benar-benar pemula ya dari setup ya, dan gue sini pakai HP Android ya, simple aja gitu ya. Ini juga bisa dikatakan jadi seorang content creator atau YouTuber gitu. Oke, karena di sini gue juga pakai materinya dari ChatGPT, nanti gue akan kasih tahu ya optimasinya gitu ya. Dan nanti kita mulai dari pembicaraan seperti ini ya, komunikasi ya, beberapa skill lah intinya yang akan lo bisa upgrade gitu. Yang tadinya lo nggak tahu ya gimana cara mengedit ya, nanti pasti akan bisa gitu. Dan terus komunikasi ya, gimana caranya agar lancar, itu akan ada gitu ya di challenge ini gitu, menjadi seorang YouTuber ya. Oke, karena banyak yang pengen jadi YouTuber gitu ya, itu mungkin awal-awal ya yang pemula masih ragu ya, dan nggak tahu harus mulainya itu dari mana. Makanya gue di sini akan bener-bener anggaplah seperti teman gitu ya, bareng-bareng gitu ya, berproses ya. Di sini bener-bener ya sederhana aja gitu ya, nggak ada yang mewah-mewah banget gitu ya. Yang penting modal pede aja ya. Kayak gini gua mau ngomong aja ya udah pede gitu ya. Oke. Dan worth it nggak sih kita mulai YouTube itu ya? Apakah bisa sukses nantinya kayak gitu? Nah, di video pertama ini yang akan gua bahas ya seputar mindset ya atau pola pikir gitu. Karena mungkin dari lo ya awal-awal masih takut gitu ya, itu sebenarnya perlu dihilangkan aja gitu, nggak perlu takut, yang penting pede aja kalau memang lo bener-bener gitu pengen jadi seorang content creator gitu. Oke, jadi di sini cocok lah untuk project ini, khususnya buat gue juga ya, di sini jadi challenge lebih konsisten gitu nantinya. Nah, banyak dari kita ya mungkin berekspektasi ya bahwa jadi seorang YouTuber itu instan gitu ya, nggak butuh proses. Padahal itu ya dimana kita semuanya harus berproses kayak gitu. Kayak gue nih awal-awal gitu ya, belum berani ngomong ya selancar ini di depan kamera. Nah, ini adalah salah satu perkembangan diri gitu ya, grow up gitu ya. Jadi bisa berbicara di depan kamera kayak gini. Nah, terus bisa ngedit ya, terus bisa kayak voice over ya, terus bisa setup ya, terus bisa banyak hal lah ya. Salah satunya editing lah, editing foto dan video nantinya gitu. Kita akan sama-sama belajar pakai tools apa aja sih nantinya kayak gitu. Oke, dan itu butuh proses. Yang penting kita mau belajar. Terus juga kita nantinya upload video itu ya, kalau view-nya masih dikit itu kita jangan menyerah gitu ya. Dari awal ya, itu kalau kita view-nya dikit ya karena kita belum terkenal ya, itu sangat-sangat wajar gitu. Itu mindset yang wajar gitu, karena kita bukan artis gitu ya, sehingga itu nggak perlu ditakuti kayak gitu. Oke, kalau kita semakin konsisten nantinya pasti akan banyak gitu, karena YouTuber lain ya itu pasti dulu dari nol gitu ya, dari merintis lah kayak gitu. Itu view-nya juga dulu pasti sedikit kayak gitu, sehingga artis-artis ya atau YouTuber yang terkenal ya itu jadi banyak ya, karena mereka juga berproses gitu dari view-nya dikit. Nah, itu nanti kita akan tentukan tema, itu akan gue bahas gitu ya di perjalanan kita nanti gitu ya selama 30 hari. Oke, karena di sini banyak yang takut gitu awal-awal, yang gue amati gitu ya, view-nya dikit. Nah, itu teman-teman jangan berhenti, bikin konten aja terus, konsisten gitu. Oke. Terus kita nggak perlu minder ya, nggak perlu takut gitu ya, dihujat ya, mungkin lo takut gitu sama teman sendiri kayak diejek, lu jadi sosokan YouTuber kayak gitu. Nah, itu yang biasanya bikin down. Nah, itu sebenarnya ya nggak usah kita pusingkan lah, nggak usah pikirin ya gitu. Ya kalau masih merintis ya memang suka diejek kayak gitu, dan gue juga ngalamin kayak gitu. Dan itu ya udah kayak anggaplah angin berlalu kayak gitu. Nah, terus apakah harus kita ngonten ini perlu sempurna gitu ya? Kalau gue sendiri selama ngonten dulu ya udah, yang penting mulai aja gitu dulu. Selama gue nge-YouTube ya, selama 2 tahun itu gue nggak menampilkan wajah ya. Jadi dalam gue ngonten ya itu baru 2 tahun lah, selama ngonten itu baru berani munculin wajah gitu. Itu pun awal-awal pakai masker kayak gitu. Nah, itu nggak sempurna ya, dimana kayak setup berantakan ya, terus kata-kata atau bahasa ya sampai sekarang pun ini masih kayak terbata-bata gitu ya.
masih banyak kesalahan lah gitu. Tapi kan kalau di fitur CapCut ya atau editing gitu ya, KineMaster atau Adobe Premiere ya, itu kita bisa cut ya, mana yang menurut kita kurang bagus ya, itu kita bisa edit ya nantinya jadi sempurna gitu untuk biar terlihat bagus. Tapi kita nggak perlu mikirin itu, yang penting kita adalah mau memulainya terlebih dahulu gitu. Mau ada salah atau kayak belibet kata-kata, ya udah biarin aja. Awal-awal gue konten juga kayak gitu ya, itu ada yang komen, ah ngomong lu gak jelas kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, sering dihujat itu dari viewers ya atau dari teman sendiri ya, kayak gak jelas lah konten apa nih kayak gitu. Itu biarin aja pokoknya kayak gitu. Oke, nggak perlu ngerasa minder dan takut dihujat. Oke, nah terus kenapa sih harus mulai nge-YouTube? Nah ini ya, tadi udah gua bahas ya seputar mindset kayak gitu ya. Intinya kita nggak perlu minder ya, harus berproses. Terus kenapa nge-YouTube ya? Karena potensinya cukup besar ya, dimana YouTube itu kan menjadi mesin pencari terbesar di Google ya, yang kedua ya. Makanya itu nantinya kalau teman-teman unik ya, kontennya pasti bakal rame yang nyari kayak gitu. Nah, nanti untuk penentuan tema ya akan gue bahas di hari selanjutnya. Oke, itu soal potensi ya. Nah, selanjutnya adalah YouTube itu juga bisa jadi karir ya atau sampingan ya. Misalkan kita akan digaji oleh Google AdSense ya nantinya, kalau mungkin sudah viral, rame, kita akan di endorse ya, di sponsor gitu. Atau kita bisa juga memonetisasi dengan cara kita sebagai seorang affiliate gitu. Misalnya kayak review produk ya, itu cukup bagus juga, rame ya yang buat seperti itu. Oke, jadi makanya rata-rata buat konten lah intinya kayak gitu ya. Lanjut, bangun personal branding. Nah, di YouTube ini cocok banget ya buat lo mungkin kayak punya keahlian ya, apapun sekarang tuh serba konten lah kayak gitu. Jadi seorang desainer ya, lo bisa ngasih tutorial, terus bisa dapat klien nantinya ya dengan buat konten jadi tersebar luaskan kayak gitu. Oke, itu adalah personal branding, ini cocok banget ya, wadah atau kanal YouTube gitu ya. Salah satunya jadi konten kreator. Terus nantinya juga skill bisa bertambah ya dalam public speaking ya, terus editing lo ya, terus juga marketing ya, itu bakal bisa bertingkat gitu. Nanti tiba-tiba pasti lo pada saat jadi YouTuber gitu ya, awal-awal mungkin masih kaku gitu ngomongnya, tapi nanti semakin lo sering buat konten ya terus ya, pasti bisa ya jadi lancar gitu. Karena kayak gue sendiri ya, dulu ini gue terbata-bata ya, gue mengklaim diri gue sendiri itu menjadi seorang introvert gitu ya, nggak pede dulunya gitu. Ya sekarang udah pede-pede aja gitu. Terus editing gue ya cukup lumayan lah ya, untuk standar-standar ya, editing foto ya, terus video ya, udah lumayan lah kayak gitu. Terus ya marketing gue juga belajar seputar bisnis juga ya, karena gue juga jual produk digital ya, itu ya bisa paham bisnis gitu nantinya. Nanti kayak misalnya lu dapat kerjasama, nah itu ada kayak kerjasama pasti soal nominal lah, nanti bisa paham bisnis lah nantinya kayak gitu. Skill jadi bertambah ya menjadi seorang content creator. Oke, jadi mindset yang harus dimiliki ya, fokus ke prosesnya gitu ya, menjadi seorang content creator, bukan hasil yang instan. Nantinya pokoknya harus dinikmatin aja perjalanan selama bikin konten kayak gitu. Pokoknya bakal upgrade lah selama lo jadi seorang content creator. Terus jangan takut view-nya kecil gitu ya di awal-awal, itu hal yang wajar sih kayak gitu. Kayak mungkin lu ngeliat banyak lah gitu orang yang cerita-cerita gitu berproses ya, itu YouTuber yang sukses ya dimulai dari nol ya, dari penonton yang sedikit kayak gitu. Terus yang penting kita mau belajar dan adaptasi, itu yang paling penting ya. Gagal itu adalah bagian dari proses aja ya. Yang paling penting itu adalah kita terus evaluasi ya dan improve lah kayak gitu ya dalam membuat sebuah konten. Oke, jadi kayak gitu aja sih ya. Tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa sih ya target lo ya selama 30 hari ke depan gitu ya. Kenapa lo mau mulai nge-YouTube ya? Silahkan kasih komentar ya, biar kita saling support gitu. Oke, ini bener-bener sederhana ya, tampilan apa adanya ya. Ini gue kayak sok-sokan kayak ngasih tahu ya, padahal ya gue juga masih pemula ya. Mungkin lo ada berpikir kayak gitu, ya udah gue juga cuek aja gitu ya. Penting kan gue pengen di sini men-challenge diri gue dan gue ngasih tutorial lah, atau kita mau bareng-bareng gitu. Karena di sini gue ya bilang dari awal ya bahwa gue nggak mau kayak menggurui ya. Di sini anggaplah gue sebagai seorang teman gitu ya, sama-sama merintis kayak gitu. Jadi pokoknya lu nonton video ini lu harus buat konten juga kayak gitu ya.
Jadi terus pantau gitu ya. Anggaplah kita sebagai temen yang suportif ya sama YouTuber ya. Kalau lo ngeliat di komunitas juga biasanya gue sering nimbrung gitu ya di Facebook, itu banyak yang saling suportif lah kayak gitu, nanya-nanya pasti dijawab kayak gitu. Pokoknya di video ini ya atau di konten ini gue pengen lo mau coba mulai gitu ya dengan apa adanya terlebih dahulu gitu ya, seperti gue kayak gini ya, pede aja udah. Oke, kayak gitu mindset yang perlu kita tanamkan ya. Ini pede aja dulu, terus juga fokus ya, jangan takut view-nya kecil ya. Ya mungkin ini view-nya dikit ya awal-awal ya, ya udah nggak apa-apa gitu, karena gue udah biasa dengan view dikit gitu. Tapi nanti kalau dengan konsisten pasti ada aja yang meledak nantinya. Oke, gitu aja untuk video ini ya. Sampai jumpa di hari kedua nantinya ya. Tentunya jangan lupa nonton video besok ya. Kita bakal bahas yang lebih menarik lagi seputar tema ya, terus riset ya, terus dari alat-alatnya ya, dan editing juga. Semuanya pokoknya kebutuhan menjadi seorang content creator. Kalau mau ada ide komen ya, silahkan di kolom komentar. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Dah.